Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi abang walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa tasbih Ramadan yang mulia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Kami ingin bicara sedikit tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewariskan kita warisan yang tiada bandingannya, warisan yang tidak bisa diukur dengan apapun, yaitu Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah." Bahwasanya Allah telah mewariskan Al-Quran kepada umatnya yang terpilih, yaitu umat Muhammad. Tetapi kata Allah, di antara mereka ada yang zalimun nafsihi, mendolimi diri sendiri. Artinya apa? Tidak merespon sama sekali kepada Al-Quran sebagai warisannya, sebagai anugerah terindahnya. Mereka mengabaikan Al-Quran, enggan membacanya, apalagi untuk mengamalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Sebagian orang merespon dengan positif, meskipun kadang-kadang juga mengabaikannya. Sehingga ada di antara kita yang kadang-kadang baca Al-Quran, tapi kadang-kadang enggak juga. Kadang-kadang mengamalkannya, tapi kadang-kadang melanggarnya pula. Dan ini memang kebanyakan orang seperti itu. Tapi ya lumayan lah, masih paling tidak berespon dengan baik akan warisan Allah tersebut. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Di antara manusia, di antara umat Muhammad yang mendapat warisan Al-Quran, ada yang betul-betul berlomba-lomba untuk membacanya, betul-betul memperbanyak membacanya, sangat kuat kemauannya untuk mengamalkan apa yang jadi perintah Al-Quran dan menjauhi apa larangannya. Nah, tentu ini karena fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti kita semuanya oleh Allah dipilih menjadi golongan yang ketiga ini, yaitu orang-orang yang merespon baik Al-Quran sehingga setiap hari tak lepas untuk membacanya, berupaya mengamalkan dan sebaik-baiknya, sehingga Al-Quran betul-betul menjadi penuntun hidupnya. Rasul Muhammad SAW telah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah kalian semua akan Al-Quran, karena sesungguhnya kelak di hari kiamat nanti Al-Quran betul-betul akan menjadi penolong bagi orang-orang yang menguasainya dan suka membacanya. Nah, oleh karenanya melalui tasbih Ramadan ini saya menghimbau kepada semuanya, monggo kita berupaya untuk gemar baca Al-Quran, kita gemar untuk mempelajarinya, memahami maknanya, kemudian mengamalkannya. Karena apa? Karena Allah betul-betul telah memilihkan kepada kita penuntun hidup yang sangat tepat, penunjuk perjalanan yang sangat tepat, yaitu Al-Quran. Sehingga bagaimana kita mampu menjadikan Al-Quran itu betul-betul menjadi petunjuk bagi perjalanan hidup kita, menjadi penerang jalan hidup kita. Bagaimana kita menghiasi rumah-rumah kita dengan Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran, dengan perilaku-perilaku Al-Quran. Sebagaimana Nabi bersabda, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran." Sinari rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah, rumah yang sering digunakan untuk membaca Al-Quran akan mendapatkan sinar, mendapatkan berkah, sehingga insya Allah penghuni-penghuni rumah itu akan diberikan ketenteraman hidupnya, diberikan sakinah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketentraman rumah tangga, kebaikan anak, insya Allah akan banyak dipengaruhi oleh seberapa banyak orang baca Al-Quran di rumahnya itu. Bahkan bagaimana kita juga bisa mengarahkan anak-anak kita untuk gemar membaca Al-Quran. Nabi mengatakan, adibu aulatakum hubba nabiyikum wa tilawatil Quran. Nabi bersabda, agar kita mendidik anak-anak kita untuk mencintai nabinya, yaitu Rasul Muhammad SAW, juga untuk diajari bagaimana anak-anak kita gemar membaca Al-Quran. Karena memang senyatanya Al-Quran adalah harta kekayaan kita yang tak ternilai nilai harganya. Al-Quran adalah warisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terindah buat kita semuanya. Maka selaku umat Islam, monggo, mau siapa lagi yang akan membaca Al-Quran? Karena itu memang kitab kita. Quran adalah bacaan. Dari qara'a, yaqra'u, iqra' Qur'anan. Jadi memang bacaan kita itu maksudnya ya Al-Quran itu. Kalaupun toh yang lain ya sebagai tambahan bacaan saja. Jangan sampai, apalagi di era akhir-akhir ini, kita justru lebih memilih untuk membaca yang di luar Al-Quran. Silakan baca yang lain, tapi itu sebagai tambahan. Bacaan utama yang umat Islam itu mestinya adalah Al-Quran. Karena apa? Karena di samping Al-Quran ini membaca sebagai ibadah, tapi Al-Quran akan mempengaruhi ruh kita, sehingga akan menuntun kita agar mampu untuk menjalani hidup dengan baik. Jadi Al-Quran tidak sebatas dibacanya mendapat pahala, itu tidak. Tapi Al-Quran akan mempengaruhi gaya hidup kita. Nah, gaya hidup yang dipengaruhi oleh Al-Quran, insya Allah akan indah gayanya. Tetapi gaya hidup yang dipengaruhi oleh dunia, saya kira indahnya pun juga hanya indah di dunia, enaknya pun juga hanya enak di dunia, belum tentu Anda akan enak di akhirat. Oleh karenanya, bagaimana kita mampu menciptakan gaya hidup kita, lifestyle kita adalah lifestyle yang Qur'ani. Bagaimana Al-Quran mampu menghunjam di dada kita, di dada anak-anak kita, keluarga kita, sehingga keluarga kita pun kita ciptakan sebagai keluarga yang Qur'ani. Tapi tentu semuanya butuh proses, karena nggak ada sesuatu kebaikan yang akan diterima oleh seseorang ketika tidak ada proses pembiasaan. Kalau ilmu harus didapatkan dengan belajar, tapi kebaikan harus didapatkan dari proses pembelajaran. Sebagaimana sebuah ungkapan, al-ilmu bit-ta'alum wal-hilmu bit-tahalum. Kalau ilmu proses dengan belajar, tapi kalau kebaikan dengan proses pembiasaan. Pemirsa tasbih Ramadan yang berbahagia, akhirnya kami mengucapkan selamat beribadah Ramadan. Mari sambut Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan semangat yang membara, agar Ramadan kita kali ini betul-betul Ramadan yang lebih bermakna, lebih berkualitas dibanding Ramadan yang telah lalu. Jangan lupa perbanyak baca Al-Quran, upayakan pahami maknanya, dan usahakan sekuat tenaga untuk mengamalkannya, agar kita betul-betul nanti di hari kiamat menjadi orang-orang yang berhak mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Sebagai penutup kata, sedikit ataupun banyak upayakan Al-Quran untuk dihafal, walau hanya satu ayat, walau hanya satu surat, karena ini adalah investasi yang sangat-sangat agung yang kelak di akhirat akan menentukan derajat kita. Sebagaimana sabda Nabi, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Nanti di akhirat akan ada undangan, wahai orang yang memiliki Al-Quran, baca ayat-ayat Quranmu, karena derajat terakhirmu di surga tergantung sebanyak apa atau sebanyak berapa ayat yang mampu kalian hafalkan. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala salah mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.